Saya ini tadi kata Gus Room, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Said Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Said Alawi saat tentu lewat Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter Mbah saya, Mbah kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Rob itu minat ajidat. Ya sampai kadang beda pilihan presiden, tapi tetap rukun. Karena nganggap itu betul urusan akidah lagi biasa mawon apa biasa. Begini, ini rumah tenan. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial. Sama lagi bukan komersial. Jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali. Dan semua yang saya kasih ke itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'das zawal. Semua takrib, mu'in, i'ana, semuanya pasti ar-ramyu itu ba'das zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawal syamsi baru romaina. Ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assim, terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Sama lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Said Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh Romyu 12 zawal. Mereka mesti komplain. Iki kita apa? Sampai komplain. Saya bilang, ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Tak dudono tak diri. Dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya, ini sing sering haji napa mari sakniki haji yo wonten sing bisnis bareng pokoke sing haji lah niki cerita. Sing haji, sing bisnis sing haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam Romyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12, bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Said Muhammad, jika bisa iskotur Romyu yauma salisa asar, bil kulliyah, kita menggugurkan Romyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayya juzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Itla ilzama fihi bitasrah, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Said Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Said Muhammad. Orang cerita sang. Terus kedua, tawaful haid. Saya sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci, kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, bisa pulang kan. Dan itu kata Said Muhammad sederhana ketika beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet, karena dengan mepet berarti statusnya darurat. Apa statusnya? Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudro. Nah, ini tidak kudro berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudro. Nah, ini tidak kudro ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadha'il Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah. Berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul. Cerita nikah iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras sampean. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa dengan rileks. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini besar saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasangan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di era Said Muhammad disebut Al-Qawaid
Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di Sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Zofur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Soha. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Sayyid Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini. La ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Fakaifa bihadil kalim. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang khol itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir, itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Wala. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun. Itu karena melafatkan satu kalimat itu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadatul tauhid. Makanya saya mohon para muhibbinnya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadillah. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam. Terutama di bab Tawaful Haid sama Amram Yukub Lazawat. Terus Mafahim Yajibu Antus Soha, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawur wa Tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, sarahnya Alfiatus Sirahnya Zain al-Iraqi. Terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad.